Puji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita telah sampai di bulan September, minggu pertama. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, lalu loncat ayat yang ke-10 dan seterusnya. Haleluya. 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, mari sama-sama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, "Melihat Daud demikian, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilih salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Aku datangkan menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu," sama-sama, "atau maukah engkau melarikan 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Bisa berkata amin? Amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam Fatsal ini merupakan riwayat penting Raja Daud dalam sejarah kepahlawanannya. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, apa salahnya seorang raja menghitung rakyatnya? Apalagi di dalam zaman Pontius Pilatus, terkenal dengan istilah sensus penduduk. Tetapi saudara, Daud ini orang yang sangat punya iman. Daud ini orang yang menghargai urapan. Ya, ternyata menghitung rakyat yang dimaksud dalam ayat ini itu bukan diutus oleh Tuhan, tetapi Daud dalam kitab Tawarik itu mendengar nasihat iblis. Kalau kita konversi dengan kepentingan sekarang, jemaat Tuhan harus dengar apa kata firman Tuhan. Jangan dengar perkataan dukun. Amin. Tuhan marah. Mungkin di jemaat di tempat ini ada, dia setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dia mendengarkan perkataan sehat. Apa yang diterima orang yang demikian? Dia memperoleh 3 tawaran penghukuman. Yang pertama 3 tahun kelaparan. Yang kedua 3 bulan dikejar-kejar musuh. Yang ketiga 3 hari terjadi sakit sampar di negeri Israel. Lalu Daud berkata, "Aku memilih jatuh di tangan Tuhan." Bisa berkata amin? Kalau saudara jatuh di tangan Tuhan, Tuhan itu maha belas kasih. Tetapi kalau engkau jatuh di tangan musuhmu, engkau jatuh di penjara, engkau
akan digebuk di situ dan engkau akan mati di situ. Di dalam berbagai kesulitan, saudara, seperti saya katakan tadi, Daud adalah orang yang menghargai urapan. Itu terbukti ketika, saudara, Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel di rumahnya sendiri di Israel. Tetapi pada saat Daud diurapi raja, dia tidak menjadi raja. Dia menjadi buron nasional selama 13 tahun. Dikejar-kejar oleh Saul. Berapa kali Saul hendak menancapkan dia dengan tombak. Bahkan istrinya yang diperoleh dengan memperoleh 100 kulit katan orang Filistin harus dirampas dari Daud dan diberikan orang lain. Tetapi Daud itu menghargai urapan. Aku ini sudah ditetapkan jadi raja. Walaupun sekarang aku tidak jadi raja, tetapi aku yakin urapan yang ada padaku ini akan bertumbuh dalam hidupku. Bisa berkata amin. Jemaat Tuhan, jangan bimbang. Aku dipanggil untuk diselamatkan. Aku dipanggil untuk menjadi berkat. Apapun tantanganmu, apakah istrimu diambil lagi oleh mertuamu seperti kisah Daud? Apakah dia ini ditumbak oleh mertua? Dan dia dikejar-kejar oleh Daud oleh Saul sekian tahun lamanya, sampai dia melarikan diri ke negeri orang Filistin untuk mengungsi dan menjadi tentara bayaran di sana. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, ketika Saul itu sudah meninggal dunia, maka diangkatlah raja yang bernama Isi-Boset. Dalam suatu peperangan, ada tentara yang, karena Isi-Boset ini timpang, dia lagi tidur di kamarnya, lalu dipenggal kepala Isi-Boset si raja ini. Lalu kepalanya dibawa kepada Daud. Ini musuhmu telah aku bunuh. Lalu Daud berkata, begitu berani engkau membunuh orang yang diurapi, dan orang itu diperintahkan untuk dipenggal kepalanya oleh Daud. Bahkan orang yang telah membunuh Saul, yang diminta Saul untuk menusukkan pedang pada saat itu di Gunung Gilboa, dia melaporkan kepada Daud bahwa raja itu sudah mati. Karena Daud menghargai urapan, dia membunuh juga orang yang membunuh orang-orang yang diurapi. Walaupun Daud tahu bahwa urapan itu sudah pindah kepada dirinya. Artinya bahwa Daud itu sangat menghargai urapan Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Daud ini adalah seorang yang sangat kuat. Ketika dia sudah menjadi raja, dilantik di Yehuda, kemudian dilantik atas seluruh Israel, anaknya Amnon meniduri anaknya yang lain bernama Tamar, adik dari Absalom. Pada saat itu Daud menguatkan hatinya, dan kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom. Kemudian Absalom ini menobatkan dirinya menjadi raja. Saudara dikasih Tuhan. Dan anaknya sendiri berperang melawan Daud. Sampai kemudian Absalom ini mati karena rambutnya yang panjang itu terlilit oleh pohon-pohon pada saat dia naik bangga. Daud cukup handal mengalami berbagai-bagai persoalan yang menimpa pribadi, keluarganya. Tetapi kemudian ada satu kesalahan. Daud mendengarkan nasihat iblis. Umat Tuhan, jangan bersentuhan dengan benda-benda perdukunan. Jangan bersentuhan dengan benda-benda yang disukai iblis. Jangan menghadiri ritual-ritual yang memuja persembahan-persembahan berhala. Engkau tidak sadar sedang mendengarkan nasihat iblis
ini akan mendatangkan kemurkaan. Maka Daud memilih malapetaka selama 3 hari atas Israel. Maka akibat hanya menghitung, mensensus penduduk Israel, matilah rakyat Israel sebanyak 70.000 dalam 3 hari. Terlalu berat resiko, karena Tuhan menaruh rohnya dalam hidup kita itu dengan cemburu. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu, mari kita menghargai roh Tuhan seperti Daud. Ketika dia berzina dengan Berseba, dia berkata, jangan ambil rohmu ya. Dia belajar dari pengalaman Saul. Walaupun Saul ini sudah menjadi raja, tetapi roh Tuhan itu telah pergi atas Saul. Pada saat Saul diserang oleh Filistin, Saul tidak lagi memiliki pelihat. Saul harus menyuruh orang memanggil arwah Samuel. Dan dalam kemarahan arwah Samuel itu berkata, Tuhan telah undur daripadamu dan malam hari ini Tuhan menyerahkan engkau. Ketika roh Tuhan itu undur atas kita, kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Sebab firman Tuhan berkata, peperangan kita itu bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di dunia ini. Katakan, kemenangan kita itu bukan oleh gagah dan kuat kita, tetapi oleh roh-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya ketika Daud menghitung kekuatan militernya, itu berarti pertama Daud mengikuti nasihat iblis. Yang kedua, Daud ingin mengkalkulasi kekuatan militer di tengah kerajaannya. Dia hendak menanggalkan bahwa selama ini peperangan demi peperangan itu adalah atas nasihat para pelihat, baik itu melalui ukupan, umim dan tumim yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud dikelilingi oleh nabi. Seperti pelayan ini di lawatan mujizat ini, ada pelihat, ada marifat, sehingga di situ mengerucut suatu kesimpulan, mengambil sikap dalam peperangan rohani. Begitu juga kira-kira dalam sistem kerajaan Daud itu. Bisa berkata amin. Oleh sebab itu jemaat bangga bahwa metodologi Daud di masa lalu masih kita miliki di masa sekarang dalam bentuk karunia Roh Kudus. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah kalah dalam peperangan rohani apapun. Ketika rohani kita menang, maka jasmani kita menang. Katakan, sebab ukuran kebahagiaan itu bukan terletak dari kekayaan harta melimpah. Walaupun kita tidak menutupi, kita memerlukan itu. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Tuhan tahu bangsa-bangsa mencari itu, tetapi semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ketika engkau memiliki kemenangan rohani. Dengan cara menghargai urapan Tuhan, menghargai hadirat Tuhan. Saya bangga jemaat di tempat ini datang ibadah tidak cari pendeta. Dia cari Tuhan, langsung duduk menyembah. Ketika pemimpin pujian memimpin menyembah, jemaat tunduk menyembah. Jemaat tidak sedang memamerkan bajunya yang bagus, tidak sedang memamerkan kecantikannya. Dia memamerkan hatinya di hadirat Tuhan. Orang yang demikian ini menghargai Tuhan seperti Daud. Dan pasti hidupmu diberkati walaupun banyak masalah yang melilit menimpa di tengah rumah tangga. Dalam kasus Amnon dan Tamar, dalam kasus kudeta Absalom, Daud tetap teguh di hadirat Tuhan. Sampai kemudian Salomo menggantikan dia pada saat dia hidup didampingi perempuan Sunem yang merawat sebagai perawat Daud pada saat itu. Pelajaran yang dapat kita petik, mana? Hidup ini adalah kebergantungan dengan roh Tuhan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan suci. Dalam ayat itu dikatakan, kita makan sehidangan dengan Tuhan. Amin. Ini masalah rohani,
bukan hanya masalah roti dan anggur yang ada di sini, tetapi kita sedang dibentuk dalam suatu perjamuan Tuhan. Gereja mengatakan perjamuan asal, perjamuan suci, tetapi Alkitab berkata perjamuan Tuhan, di mana di situ ada roti, ya saudara dikasih, ada anggur. Anggur adalah meterai perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tanda meterainya adalah darah. Sedangkan perjanjian Abraham dengan Bapa, tandanya adalah sunat. Perjanjian Tuhan dengan Nuh, tanda perjanjiannya adalah pelangi. Tetapi perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus itu, yang sebentar kita makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Ini bukan suatu tradisi, tetapi kita dibawa dalam suasana perjamuan bersama Tuhan. Kita minum satu roh, kita makan satu roti dalam satu kesatuan tubuh Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat penutup 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 25. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mizbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Lanjut, lalu berkata Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandang baik. Loncat, Tuhan Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku, Tuhan Elohim, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mizbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bagaimana caranya menghentikan kesialan hidup akibat kesalahan? Mendengarkan suara iblis. Tadi kan gitu temanya. Iblis berbicara kepada rakyat Israel sehingga mendorong Saul menghitung rakyat. Maka berdosalah Daud kepada Tuhan. Lalu bagaimana menghentikan tulah? Penyakit sampar berbicara tentang kematian, seperti virus corona ini. Penyakit sampar berbicara tentang kesialan hidup. Penyakit sampar berbicara tentang lumpuhnya ekonomi. Penyakit sampar menggambarkan engkau jalan di tempat karena mendengarkan suara kegelapan. Bagaimanakah jalan keluarnya? Saudara harus membangun mizbah Tuhan. Bisa berkata amin? Mizbah Tuhan itu bagaimana? Bangun pujian dan penyembahan di dalam hidupmu, maka tulah itu akan berhenti menimpa engkau. Kutuk diubah jadi berkah. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan jangan tinggal di dalam penyakit sampar, tulah-tulah yang turun atas hidup kita akibat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hari ini ikuti teladan Daud. Dia orang yang menghargai urapan, menghargai hadirat Tuhan. Maka Daud memperoleh hidup, memperoleh perkenanan Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Bisa berkata amin? Mari pemain musik maju ke depan. Saya undang Bapak beserta Bapak Iman untuk melayani perjamuan Tuhan. Haleluya.
khusus untuk jemaat yang di luar pulau, di luar daerah bisa mengikuti perjamuan Tuhan ini bersama-sama. Kuduskanlah hamba Tuhan pelayan ini, diberkati, dijauhkan dari malapetaka. Kami hendak melakukan perjamuan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Kuduskan roti ini bagi Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, dicabut, dagingnya keluar untuk menebus dosa dan kesalahan. Mari angkat cawan, kau buka pelan-pelan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari jemaat Tuhan yang ada di luar pulau, di luar daerah, di luar kota,
mengikuti siaran langsung ini, angkat cawan di atas kepala. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kau minum cawan ini, silahkan mengajukan dua permohonan doa kepada Tuhan. Haleluya. Satu, haleluya. Dua permohonan penting dalam hidup. Dua, haleluya. Mari kita minum darah Tuhan. Sakit penyakitmu disembuhkan, ikatan kuasa setan dilepaskan, kesialan hidup dipatahkan. Kita terima berkat Tuhan, darah perjanjian dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tangan-tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu. Karya terbesar, hidupmu dimungkinkan, penghalang-penghalang dalam usaha pekerjaanmu kami cabut dengan kuasa Yesus Kristus. Kutuk kami cabut dalam nama Yesus. Yang ku miliki, aku maka langit terbuka, berkat Tuhan tercurah atas engkau. Apa saja yang kau kerjakan dijadikannya berhasil. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi seturut dengan kehendak Bapa. Tidak ada kesialan hidup. Telah ditepati